سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kata dawuhipun yang sira kabeh nakseni sasi kuwi kalau engkau syahida menyaksikan bulan itu maka berpuasalah. Sehingga di sini ibadah puasa yang sebenarnya bisa dilakukan kapan saja untuk menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum. Dan bulan Ramadan yang diistimewakan, yang menjadi penghulu semua bulan, maka cara mengistimewakannya adalah dengan menjalankan siam, dengan menjalankan puasa. Kenapa istimewa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran manusia. Karena di dalam bulan puasa itu Allah menurunkan Al-Quran. Dan hari-hari ini kita menghayati kembali melalui momen nuzulul Quran untuk mengingatkan kita bahwa keduanya itu saling berkaitan antara puasa dan Quran kita. Sejak kecil kita kisahkan oleh para ustadz, asatidz, guru-guru kita untuk mengenang masa momen ketika Al-Quran itu turun. Dan diceritakan bahwa Rasulullah yang beruzlah atau nenepi wonten ing lekeng ngerti diceruk yang bernama Gua Hira sendirian gelap malam gitu. Tiba-tiba datang utusan Allah yang juga belum sehari-hari ketemu gitu. Artinya makhluk yang bukan biasanya datang lalu berdiskusi atau berdialog dengan Rasul dan langsung nyingkep gitu kan, dan menyampaikan satu kata saja, Iqra gitu kan. Jelas dalam bahasa Arab itu kalimat perintah atau kata perintah, tapi itu bukan sesuatu yang kayak dibungkus obat itu loh, bacalah sebelum minum gitu kan. Artinya sesuatu yang jelas di depan kita, sehingga guncangan dirasakan berbarengan dengan kata yang menjadi momen istimewa tersebut gitu, yang tidak sepenuhnya dipahami juga itu, sehingga setelah turun 5 ayat lalu Rasulullah pulang, bukan seperti seorang yang barusan mendapat kabar lalu jelas semuanya. Mungkin ada guncangan yang tidak sepenuhnya bisa dipahami, sehingga Khadijah Al-Kubra istri beliau juga berusaha untuk menenangkan. Artinya Quran hadir bukan sebagai informasi ya, kalau kita sekarang bicara di era informasi, itu bukan informasi yang kayak kita baca petunjuk cara melakukan sesuatu, cara merakit apa gitu kan, atau mengoperasikan mesin itu. Bukan pedoman teknis seperti itu, tapi suatu momen yang mengguncangkan jiwa seseorang yang nanti akan mengguncangkan dunia gitu. Bagaimana mengamplify atau mengubah getaran jiwa menjadi getaran dunia itu bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami. Sehingga tapi sambil dikatakan juga bahwa alam bil qalam, alamal insan sama lam ya'lam gitu. Kau diajari melalui perantaraan kolam itu alat untuk menuliskan kata, berarti ada kata yang nanti akan disampaikan untuk supaya kau paham ini itu gitu. Nah, di dalam momen itu kita bisa memahami bahwa ada dua sisi dari wahyuan itu atau Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Yang satu sisi informatif, kita akan menjadi paham
tentang hal ikhwal tertentu, segala sesuatu yang penting dalam kehidupan di alam semesta bahkan akan diajarkan. Berarti ada fungsi Al-Quran untuk memberi informasi. Tapi ada juga fungsi yang kalau dalam bahasa agak daki itu disebut sebagai performatif gitu. Sing marake opo gitu kan, bukan hanya marake paham, tapi marake mengubah sesuatu dalam dirimu. Sehingga disebut fungsi performatif, yaitu tadi guncangan itu kan bukan sesuatu yang informasi yang tadi seperti petunjuk atau penjelasan teknis, tapi sesuatu yang menggetarkan gitu. Sesuatu yang lalu akan memberi dampak pada kita, entah itu dampak untuk tenang, untuk menjadi lebih tergetar hatinya dan sebagainya. Itu dia bukan kata-kata yang berisi penjelasan. Sehingga kalau dalam surat Al-Anfal disebutkan wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, maka tergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan kalau ditunjukkan ayat-ayatnya maka bertambah-tambah keimanannya. Wajilat qulubuhum itu kan tidak disebutkan nek wis kandhane dipaham yo bergetar itu, sehingga hadir sebagai makrinting itu sesuatu yang kelihatannya nggak penting gitu kan, tapi itu hakiki di dalam wahyuan tersebut. Karena nek ora iso menggetarkan hatimu ya berarti ya informasi kemauan, bukan berarti tidak penting, tapi ada sisi yang perlu untuk kita jaga. Seringkali kita fokus pada sisi informasinya sehingga orang ngerasanya magernya itu tadi. Bukankah mager itu juga yang menggerakkan Umar bin Khattab sehingga menjadi Sayyidina Umar gitu kan, karena mendengarkan surat yang dibacakan, surat Toha yang dibacakan saudarinya itu. Kalau itu ditempelkan depan pintu ya sama, kalau informasinya ditulis tak tempelke. Nah di situ kehadiran Al-Quran tadi menjadi penggerak, menjadi penggetar. Dalam Al-Quran banyak disebutkan peran-peran seperti itu. Dia menjadi syifa, menjadi obat yang lalu kadang dibacakan mati kalau begitu. Kadang bahwa membuat kedamaian yang akan menyembuhkan hati dan bahkan badanmu, itu juga menjadi peran yang penting gitu. Dia menjadi yang menenangkan hati karena alam dzikrillah tatma'innul qulub. Berzikir maka hatimu akan damai, tenang. Bukankah Al-Quran itu al-Dhikra itu? Sehingga ada yang menenangkan hati, ada yang menyemangati, ada yang menggetarkan dan sebagainya. Itu berbagai dimensi atau berbagai sisi dari Al-Quran yang hadir dalam kehidupan kita. Jadi ada sisi informasinya, ada sisi performansinya, ada yang menjelaskan, ada yang menginformasikan, dan ada yang menggerakkan. Salah satu ringkasan yang ya sependek pengetahuan saya yang cukup mudah untuk dibaca tentang sisi informasi tadi adalah yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman dalam tema-tema pokok Al-Quran, the major themes of Quran. Ya, Quran itu kalau kita ringkas itu adalah dokumen moral, dokumen yang tujuannya itu adalah untuk mengubah kehidupan manusia. Dia bukan penjelasan tentang ketuhanan semata, tapi penjelasan ketuhanan itu harus mampu untuk mengubah kehidupan manusia. Sehingga Rahman membaginya ada 7 itu. Yang pertama menegaskan siapa Allah itu. Dia yang Maha Esa, Maha Kuasa, sehingga kita semua umat di dunia, semua semesta itu Tuhannya satu, bukan kapling-kaplingan. Dan karena satu maka kita ini adalah umat yang satu, umat wahidah gitu kan. Dan Allah itu maha tinggi sekaligus maha dekat gitu. Yang mencipta semuanya, tapi aqrabu ilaiha min hablil warid, lebih dekat dari urat leher bumi. Nah itulah yang ditegaskan paling utama itu. Yang kedua adalah alam semesta, bahwa alam semesta itu bukan jaringan keramat, tapi alam semesta itu adalah ayatnya, adalah tanda yang kita ditantang terus menerus.
Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Kita ditantang terus. Ora mikir kok kowe gitu kan. Tidakkah engkau memperhatikan dan mendalaminya gitu. Sehingga kapasitas manusia memang ditantang terus-menerus untuk memahami semesta sebagai ayatnya. Kalau kau belum bisa sampai kepada menghubungkan semesta dengan ayatnya, berarti belum tuntas pengetahuanmu ya. Yang ketiga adalah manusia yang dikaruniai keistimewaan, dikaruniai ilmu dan akal budi, tapi juga diingatkan luman jahula itu kan, itu bodoh dan sering melampaui batas sehingga waspadalah gitu kan, supaya engkau tidak ngaco hidupmu, mesti disamani kemampuan yang paling baik, bisa memahami alam semesta tapi repot mengendalikan diri, maka dikaruniakan petunjuk, itulah wahyu. Itu menjadi poin berikutnya dari pewahyuan. Wahyu yang diturunkan kepada para rasul, utamanya kepada Rasulullah Muhammad SAW pada bulan Ramadan ini selalu memiliki dua sisi. Bahwa dia turun dalam peristiwa tertentu, tapi pesannya melampaui semua ruang dan waktu. Iqra tadi ya sekali itu saja, orang kalau dibaleni Iqra kota gede situ yang diulang-ulang itu. Tapi Iqra yang sekali ini cuma di momen viral itu, tapi pesannya sampai sekarang gitu kan, dan di seluruh alam semesta. Dan banyak peristiwa yang sering dalam Al-Quran disebutkan sebagai yas'alunaka 'anil sesuatu itu. Orang-orang bertanya padamu tentang A, tentang B, tentang C. Itu kan berarti ada peristiwa ketika orang itu bertanya dan butuh penjelasan, dan Allah mengintervensi atau memberikan penjelasan di situ. Walaupun momennya sesaat, tapi kita pesannya adalah universal, sehingga sak jagat menjadi terdampak oleh pesan tersebut. Kemampuan kita untuk bolak-balik antara yang sesaat dengan yang semesta, itulah yang ditantang di sini gitu. Yang tidak kalah pentingnya adalah eskatologi gitu, atau ilmu tentang akhirat gitu. Sehingga dalam beberapa ayat disebutkan juga man amana billahi wal yaumil akhir gitu kan. Termasuk orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir. Jadi paket gitu, antara kalau kau percaya bahwa Allah itu abadi, maka segala sesuatu selain Allah itu akan punya akhir gitu kan. Isinya jagat alam raya itu artinya segala sesuatu yang bukan bagian dari Allah itu, maka dia akan punya akhir. Termasuk kita, termasuk apapun yang kita miliki, apapun yang kita sayangi, cintai akan punya akhir. Maka diingatkan di situ untuk akhir yaumil akhir, terutama ayat-ayat yang belakangan itu Rasulullah sering memaparkan tentang yaumil akhir, sehingga dia menjadi esensial karena segala sesuatunya nanti akan berakhir, dan manusia lagi punya bakat istimewa atau karunia yang istimewa, tapi juga sekaligus kelemahan yang melekat dalam dirinya. Kalau tidak waspada, walaupun sudah diberi bekal wahyu, maka cobaan dan godaan setan atau dalam masa Adam seringkali disebut sebagai iblis gitu kan, itu selalu di sekitar kita. Minal jinnati wan nas itu. Setan itu nggak punya kekuatan, iblis itu tidak punya daya kecuali menipu daya. Nah itu. Maka seringkali kalau dalam bahasa Jawa disebutkan iling lan waspada, itu kan iling lan waspada di situ itu. Jangan mudah tertipu daya, karena senjatanya itu cuma satu itu. Senjata itu cuma tipu daya. Nah kalau kita tertipu daya, maka ya sambut telas gitu. Dan yang terakhir adalah manusia sebagai makhluk sosial gitu. Makhluk sosial itu punya kewajiban bukan hanya berpikir dan menenangkan hati, tapi mengubah dunia untuk menjadi lebih baik. Di situ banyak pesan-pesan sosial, bagaimana kita menjalani kehidupan bersama-sama sebagai masyarakat untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan, masyarakat yang tauhid yang diharapkan sebagaimana di dalam Al-Quran tersebut. Sehingga
sing siji marake greng, sing siji marake dong, kurang lebih gitulah. Antara dong dan greng itu di situ kita ditantang atau diharapkan untuk menjadi bagian dari kerangka besar, program besar pewahyuan yang kita hayati selama Ramadan ini. Semoga Allah memampukan kita untuk menjadi manusia yang dong dan greng dengan Al-Quran tadi dan mampu untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Subhanallah yang dikasih Assalamualaikum warahmatullahi